kita ini menyampaikan kepada warga bahwa pemerintah akan menghijaukan kembali yang mana kepada fungsinya yang sebelumnya. Apapun ceritanya, kami harus taat kepada pemerintah, kami juga badan pemerintah juga, jadi kami taat dengan peraturan yang ada. Kami saat ini sedang berada di tengah-tengah desa Air Hitam ya. Nah, terasa sekali denyut nadi kehidupan berlangsung, aktivitas warga berlangsung di sini. Tadi kita lihat ini sebelah kiri ini adalah sekolah. Artinya aktivitas atau kegiatan belajar mengajar ini masih berlangsung secara normal. Kita melihat ke sana juga itu ada beberapa deretan warung yang ada di sana. Ini artinya aktivitas perniagaan, perekonomian warga berputar di sini. Dan tadi kami juga sudah melewati langsung rumah-rumah ibadah, baik rumah ibadah agama Islam, agama Kristen, dan juga itu sudah menjadi bangunan yang permanen. Artinya ini sudah berlangsung sekian lama. Ini artinya ekosistem ini sudah terbentuk secara lengkap di sini. Dengan adanya Satgas yang turun ke sini, proses belajar mengajar aktivitasnya tetap normal. Semua berjalan seperti sedia kala sebelum adanya begini, tetap sama seperti ini juga. Tidak ada mengganggu dan tidak merasakan, tidak. Sama seperti kehidupan sebelumnya. Tesonilo ibarat bunga cantik yang terus mengundang lebah berdatangan. Lahannya diincar para pemburu fulus yang tak peduli status kawasan konservasi. Pokok-pokok sawit baru terus bercokol, adu balap dengan pabrik kelapa sawit yang terus bermunculan. Di tahun 2016 saja, sudah ada 56 pabrik kelapa sawit ilegal yang menampung hasil panen perkebunan sawit di wilayah ekosistem Tesonilo. Datuk Engku Raja Lela Putra Wan Ahmad menyayangkan obral hibah lahan oleh sekelompok batin. Sebab semestinya hibah hanya diberikan kepada anak dan kemenakan. Kalau masalah batin itu menghibahkan, dia harusnya tidak boleh menghibahkan pada orang lain. Dia hibah itu untuk anak kemenakan. Batin tidak boleh memiliki, yang boleh itu suku. Artinya dipakai untuk selamanya. Bukan diberikan, dijual, tidak boleh. Hingga kini, Satgas PKH telah menerima pengembalian lahan dari masyarakat seluas 1.185 hektar. Dibandingkan dengan bukaan lahan yang sudah ditanami sawit, luasan ini jelas baru seujung kuku. Namun, Satgas memilih untuk mengesampingkan jerat hukum pidana. Masyarakat diminta segera menyerahkan lahan yang telah diserobot. Alhamdulillah sudah 80% bersedia. Kita masih ada 2 atau 3 titik yang masih sulit diberikan pemahaman ya, di dalam TNTN itu karena dipengaruhi dari orang-orang atau pemilik-pemilik yang ada di luar TNTN itu. Dan mereka merasa lahan mereka yang selama ini diprovokasi nanti akan digusur, pemerintah nggak bertanggung jawab, sekolah ditiadakan atau sekolah diusir. Jadi sudah banyak membentuk framing-framing yang memang membuat situasi ya memprovokasi keadaan. Tapi alhamdulillah tadi pelan-pelan saya coba memberikan penjelasan. Karena penyelesaian masalah ini kita nggak bisa penyelesaian masalah secara generalisasi, secara kolektif nggak bisa. Kita harus memisah-misahkan, mengklasifikasikan. Ada memang orang atau masyarakat yang memang dia pekerja kebun dari yang punya lahan yang cukup besar. Ada memang dia yang memang pekerja sekaligus pindah dengan keluarganya. Ada yang memang temporer yang 2 bulan, 3 bulan. Jadi tidak semuanya memang harus dapat relokasi. Karena memang juga mereka dengan jangka tempo yang waktu tertentu mereka juga pulang sendiri. Tapi ada juga yang sudah menyadari mereka juga bisa kembali relokasi mandiri. Tapi ada juga yang masih bertahan. Karena udah terlanjur, mungkin mereka menjual hartanya di kampung, mereka mencoba di situ asetnya. Nah ini yang pelan-pelan kita klasifikasikan. Termasuk kami mendapatkan informasi Pak dari salah satu narasumber kami, ada seorang warga negara asing asal Singapura bernama Juwita yang memiliki kepemilikan lahan Pak di dalam kawasan Tesonilo. Apakah teman-teman di lapangan sudah tahu tentang fakta itu? Ya informasi awal demikian, cuman kita kembalikan kepada kawan-kawan menteri untuk supaya dicek, kawan-kawan menteri ATR BPN. Karena ada juga surat yang terbit setelah kawasan ditetapkan, ada juga terbit yang sebelum. Yosafati Daily, petani sawit ilegal, mengaku menyerahkan kembali lahan garapan seluas 2 hektar. Lahan tersebut ia beli dari kelompok tani 5 tahun lalu. Bapak setuju untuk
menyerahkan kembali lahan ini kepada negara, Ikhlas. ke Taman Nasional Tesonilo. Oke. Ikhlas. Kenapa Ikhlas. Bapak akhirnya ikhlas untuk menyerahkan lahan Ya, Bapak? macam mana perintah lah dari atasan, saya menyerah. Provinsi Riau tercatat memiliki perkebunan sawit ilegal terluas di Indonesia. Hasil verifikasi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup tahun 2021 mencatat, dari total 3,2 juta hektar lahan sawit ilegal di Indonesia, sebesar 1,8 juta hektar terpusat di Riau. Itu sebabnya Walhi Riau meminta Satgas PKH transparan dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum di Tesonilo. Jadi data yang dimiliki oleh teman-teman Walhi, dari kawasan TNTN ini tinggal tersisa berapa sih Bang sebagai kawasan konservasi itu? Hutan primer itu ada 5.000-an hektar, kemudian ada yang hutan sekunder atau ada 5.000-an hektar yang tersisa. Itu dari dari data spasial yang kita punya. Berapa persen itu berarti? Itu yang tutupan yang masih ada itu hampir tersisa itu 12%. Apalagi ini Taman Nasional, itu seharusnya juga ada penindakan hukum yang lebih keras di sana. Hutan sejatinya bukanlah sekedar rumah satwa dan tanaman. Hutan menjadi penyeimbang lingkungan dan kehidupan. Sejengkal pun lahan hutan primer berkurang akan sangat berdampak bagi paru-paru dunia. Jangan ada lagi pembiaran kawasan konservasi dijarah. Mengatasnamakan hibah, hutan dirambah dan dijadikan bancakan segelintir kelompok kepentingan. Jangan ada lagi pembiaran, sebab hutan adalah masa depan.